Tahanan kasus narkoba tewas dalam penjara. Polres Oku kesulitan tangani peredaran narkoba. Bulu tangkis terpuruk di Olimpiade Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, seorang tahanan narkoba tewas setelah muntah darah. Tahanan tewas merupakan tahanan titipan dari kejaksaan dalam proses persidangan. Korban sempat diberikan pertolongan namun tidak tertolong dan meninggal dunia di rumah sakit. Seorang tahanan narkoba bernama Yogi Irawan, warga desa Babat Supat, kecamatan Babat Supat, Musi, Banyuasin, tewas di rumah tahanan Pak Jo kelas 1A Palembang. Tahanan ini meninggal dunia setelah muntah darah saat berada di dalam sel tahanan. Menurut keterangan bapak korban, jika anaknya Yogi meninggal di rumah sakit, belum sempat mendapat perawatan, memuntahkan darah, dan anaknya tidak ada riwayat penyakit. Kata dokter sakit, muntah darah, mengeluarkan darah. Ya. Tapi di tubuhnya ada ciri-ciri tanda-tanda kekerasan, ada lebam-lebam. Mulus ya. Belum sempat dirawat, anak ini meninggal. Sepengetahuan kita ada riwayat penyakit, Pak? Nah, kalau masalah mengenai riwayat penyakit itu kurang tahu. Sementara Raden Zainal, Humas Pengendalian Negeri kelas 1A khusus Palembang menyatakan jika Yogi Irawan merupakan tahanan kasus narkoba yang saat ini masih bersidang. Rencananya Senin nanti agendanya baru menjalani persidangan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Namun setelah mengetahui keadaan terdakwa Yogi Irawan meninggal, majelis hakim akan melakukan sidang penetapan untuk terdakwa batal demi hukum. Hari Senin besok ini acaranya sudah tuntutan, ya sudah tuntutan. Nanti tentunya majelis akan bersikap terhadap keadaan terdakwa yang meninggal, dan tentunya juga jaksa akan menyampaikan di persidangan secara resmi. Kini jasad Yogi Irawan telah dibawa ke pihak keluarga di desa Babat Supat untuk dimakamkan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Viral di media sosial, aksi pencurian sepeda motor yang terekam kamera CCTV terjebak di gang buntu. Walau sudah dipergoki korbannya, pelaku berhasil melarikan diri dan membawa hasil curiannya. Beginilah video aksi pencurian yang terjadi di Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas CCTV tersebut terjadi pada Selasa 30 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman kamera pengawas yang viral, terlihat 2 orang pelaku beraksi dengan berjalan kaki, mendekati sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Sementara pelaku lain menghilangkan perhatian lain dengan berpura-pura bermain ayam di area lokasi kejadian. Saat pelaku sudah berhasil menyalakan sepeda motor curiannya, dipergoki korbannya. Namun pelaku berhasil kabur dengan sepeda motor curian tersebut. Dia nih kayak minta gitu Kak. Yang kawannya itu kayak ngelempar-lempar ayam kan sambil ngendap-ngendap orang di rumah tuh. Nah, posisi agak aman, dia baru ini. Kejadian itu sempat dengar waktu dia ngidup motor Kak. Kan motornya lah agak jauh tuh, agak ke depan ke situ kan dibawanya kan. Nah, jadi pas lah agak jauh laki aku keluar ngejar. Dia lah agak jauh lah dapat lagi. Kini kasus pencurian ini viral di media sosial. Korban sudah melaporkan kejadian ke Mapolsek setempat guna mengungkap pelaku pencurian.
Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang petani di desa AWL Terusan Ogan Komering Ilir ditangkap polisi lantaran nekat mengedarkan sabu. Dari petani tersebut, polisi mengamankan 4,49 gram sabu sebagai barang bukti. Indra, 49 tahun, warga desa Awal Terusan, Kecamatan Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, akhirnya ditangkap polisi usai aksinya mengedarkan narkotika jenis sabu, diketahui petugas. Pelaku yang sehari-hari merupakan petani ini bekerja nyambi sebagai pengedar sabu. Polisi mengamankannya saat hendak melakukan transaksi di dermaga penyeberangan di Desa Simpang Tiga Jaya, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Oki, di mana sebelumnya polisi mendapatkan informasi jika akan ada transaksi jual beli sabu di dermaga tersebut. Polisi pun bergerak cepat hingga berhasil mengamankan pelaku. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 21 plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 4,49 gram. Di hadapan petugas, pelaku pun mengakui perbuatannya dan terpaksa menjadi pengedar karena kebutuhan ekonomi. Rekan dari kepolisian melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, hasilnya rekan-rekan dari kepolisian berhasil menangkap satu pelaku yang berinisial I yang beralamat di Desa Awal Terusan, Kecamatan SP Padang. Barang tersebut akan diedarkan di daerah tersebut, di daerah Simpang Tiga Jaya ini. Dan juga untuk digunakan si pelaku ini. Kini pelaku digelandang ke Mapolres Oki guna proses lebih lanjut dan akan dijerat dengan pasal 114 dan 112. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satuan Narkoba Polres Ogan Komering Ulu merilis puluhan pemuja narkoba yang berhasil ditangkap dalam kurun waktu 1 semester. Namun sayangnya, Kapolres Oku AKBP Imam Zamroni menyebut pihaknya kesulitan menangkap bandar besar narkoba yang sering memutus mata rantai mereka. Puluhan pemuja narkoba yang sering beraksi di Kabupaten Oku dan sekitarnya berhasil diamankan Satuan Narkoba Polres Oku. Penangkapan itu dalam kurun waktu 1 semester terdiri dari 56 laki-laki dan 6 orang perempuan. Namun sayangnya, tren penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Ogan Komering Ulu meningkat dibandingkan tahun lalu. Polres Oku masih kesulitan menangkap bandar besar narkoba yang sering melakukan transaksi merusak generasi penerus yang diduga bukan hanya berasal dari Oku. Hal itu diungkapkan Kapolres Oku AKBP Imam Zamroni belum lama ini saat mengungkap kasus puluhan tersangka penyalahgunaan narkoba. Dalam kesempatan itu, per 1 semester Polres Oku telah mengamankan setidaknya 62 tersangka dan memutus peredaran narkoba yang berpotensi disalahgunakan oleh 2.658 warga Oku. Kesulitan polisi dalam menangkap bandar besar lantaran para pelaku memutus mata rantai antara kurir dan bandar besar hingga penyidik sulit melacak bandar besar tersebut. Namun demikian, ada beberapa bandar ditangkap setelah adanya pengakuan dari para kurir saat dilakukan interogasi. Apabila kita terungkap rangkaian itu dengan jelas yang disampaikan oleh para tersangka yang saat ini ada di belakang kami, yang puluhan jumlahnya tadi kita sampaikan puluhan orang, itu kita kejar. Maka tadi saya sampaikan dari 62 tersangka yang diamankan, sebagian besar ada bandar, baik kategori bandar besar maupun bandar kecil. Namun untuk sumber-sumber besarnya saat ini kami terus melaksanakan pendalaman karena mereka selalu. Dalam kesempatan itu, polisi juga menyita barang bukti berupa 207,08 gram sabu-sabu, 171,71 gram ganja, dan 73 butir ekstasi. Dengan nilai mencapai sekitar 240 juta rupiah dan berpotensi disalahgunakan oleh 2.656 orang. Pihak kepolisian juga mengatakan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, jumlah kasus ini menunjukkan peningkatan. Oleh sebab itu, Kapolres Oku menyerukan kepada semua pihak untuk bersatu melawan peredaran narkoba. Upaya ini menjadi bukti komitmen Polres Oku dalam memberantas narkotika dan melindungi masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan zat terlarang.
Diharapkan sinergi antara aparat dan warga dapat memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kasus narkotika di masa mendatang. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Aksi pencurian handphone yang diduga dilakukan pasangan suami istri terjadi di depan minimarket di Kota Lubuk Linggau. Aksi kedua pasangan suami istri ini terekam oleh kamera pengawas minimarket dan viral di media sosial. Beginilah rekaman kamera pengawas minimarket aksi pencurian handphone yang dilakukan pasangan suami istri di Kota Lubuk Linggau pada Kamis 31 Juli 2024 lalu. Dalam rekaman kamera pengawas, aksi pencurian bermula pasangan suami istri datang berbelanja di sebuah minimarket yang berada di Kelurahan Tanah Periuk, Kota Lubuk Linggau. Usai berbelanja, istri pelaku duluan keluar dari dalam minimarket dan menunggu di atas sepeda motor. Kemudian suami pelaku membayar di kasir minimarket, sementara handphone korban tertinggal di dashboard yang tak jauh dari sepeda motor pelaku terparkir. Kemudian pelaku pun langsung datang dan naik motor bersama istrinya. Melihat situasi lenggang, pelaku kemudian langsung mengambil handphone milik korban yang berada di dalam dashboard. Usai mengambil handphone, kedua pasangan suami istri ini pun langsung kabur. Usai kejadian pencurian viral, sang suami bernama Indra diringkus petugas unit Reskrim Polsek Lubuk Linggau Selatan di rumahnya tanpa perlawanan. Korban mengetahui HP-nya hilang ketika korban selesai berbelanja. Yang ditaruh di dashboard sepeda motornya Scoopy sudah tidak ada lagi. Berawal dari rekaman CCTV dan keterangan saksi-saksi ataupun bukti-bukti lainnya, maka anggota reskrim kita berhasil mengidentifikasi identitas pelaku. Korban mengalami kerugian yang ditaksir sekitar 7 juta rupiah dan pelaku terancam pidana penjara selama 5 tahun kurungan penjara. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, angka inflasi Kota Palembang untuk bulan Juli 2024 turun. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Terbagus di Agustus. Semua yang paling bagus siap bikin heboh Agustus kamu. Kontes lahirnya bintang berbakat. Kontes Suara Bintang, kompetisi futsal profesional paling bergengsi, Liga Futsal Profesional. Teman-teman Upin dan Ipin akan ajak kita bertualang. Persembahan spesial 79 tahun Indonesia Maju, Road to Kilau Raya, 3 warna musik bersama Judika, Benada, serta artis papan atas. Terbagus di Agustus, hanya di MNC TV. Penumpasan pengkhianatan G30S, hanya di MNC TV. Kontes KDI 2024. Sebuah karya film besar yang mencetak sejarah mengenang peristiwa gugurnya pahlawan revolusi. Jenderal Suprapto, Jenderal Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami dengan nama Allah yang Maha Kuasa bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan, meneruskan perjuangan kita. Penumpasan pengkhianatan G30S di MNC TV. Ketika benci dengan orang, jangan berlebihan. Siraman Kolbu di MNC TV. KDI 2023 di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Episode penuh inspiratif bersama Bapak Hari Tanu Sudibyo. Rumah Pak Syargani dan Ibu akan diperbaiki supaya layak huni. Tayang lebih awal pukul 19 hanya di MNC TV. Apa yang dilakukan jika saat makan bakso ada teman yang meminta dan keringatnya menetes di dalam mangkok? Makan. Sudah kuduga jawaban lu, Abdul. Family 100 di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang yang telah dirilis, angka inflasi Kota Palembang untuk bulan Juli 2024 mengalami penurunan dibanding bulan lalu sebesar min 0,24%.
tahun ke tahun yang sebesar 2,29%. PJ Wali Kota Palembang mendatangi kantor Badan Pusat Statistik yang bertempat di Jalan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, tepat di hari Kamis 1 Agustus 2024. Data inflasi untuk bulan Juli 2024 resmi dirilis. Dari data untuk inflasi Kota Palembang mengalami penurunan dari bulan Juni ke bulan Juli sebesar -0,24%. Hal ini tak luput dari peran serta dari para OPD, BPS hingga masyarakat. Akan tetapi, para OPD dan BPS dihimbau untuk tidak terlena dengan angka inflasi yang didapatkan. Pasalnya PR yang sesungguhnya itu adalah di bulan Agustus, mengingat mulai masuknya ajaran baru untuk anak sekolah hingga berpotensi mengalami kenaikan. Bahwa dari yang semula years on year itu 2,64 sekarang turun jadi 2,09. Berarti positif yang terjadi di lapangan begitu. Tapi kita nggak bisa berbangga dulu. Kita antisipasi karena dalam bulan Agustus ini akan ada potensi kenaikan ya. Ke yang dari sekolah. Masuk yang anak sekolah ya? Iya. SD, SMP. Penyebab penurunan apa sih Pak? Kalau year on year itu kan setahun. Jadi disebabkan oleh inflasi yang terjadi bulan Juli 2023, bulan Juli setahun yang lalu. Nah, pastilah inflasi bulan Juli setahun yang lalu lebih tinggi dari inflasi yang terjadi bulan Juli 2024 ini. Kalau dia lebih tinggi, pasti turun year on year-nya. BPS sendiri memiliki target dalam menurunkan inflasi Kota Palembang, yakni 2+-1. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Bawaslu Kota Palembang meluncurkan sekolah volunteer pengawasan yang disiapkan berperan aktif mengawasi tahapan Pilkada Kota Palembang November mendatang. Koordinat Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Palembang Muslim meminta para generasi Z milenial untuk mengikuti program satu-satunya di Indonesia ini. 80% dari jumlah penduduk Kota Palembang. Sekolah volunteer pengawasan mulai dibuka di bulan Agustus 2024 dengan target 30 peserta yang menjangkau anak muda di Bumi Sriwijaya ini, terutama pemilih pemula umur 17 sampai 23 tahun. Bawaslu Palembang menggugah kesadaran anak muda untuk berperan aktif dalam proses pengawasan dan mereka akan dididik menjadi kader pengawasan partisipatif dalam kegiatan Bawaslu Kota Palembang. Hal ini menjadi energi positif bagi Bawaslu dengan melibatkan anak-anak muda. Peserta akan mendapatkan materi dari berbagai akademi, pengamat politik, pegiat demokrasi dan stakeholder politik, hingga bakal menambah wawasan peserta. Sekolah volunteer pengawasan ini rencananya akan kita lakukan open recruitment di bulan Agustus ini, di mana sasaran kita itu pemilih pemula mulai dari 17 sampai dengan 23 tahun seperti itu. Jadi memang khusus kita peruntukan untuk kaum zilenial. Persyaratannya apa? Ya, persyaratannya itu tadi, yang penting mereka ada mau kesadaran, keterlibatan untuk itu, untuk berperan aktif dalam proses pengawasan dan nantinya. Tak hanya ada jelang Pilkada Kota Palembang, program ini akan terus berkelanjutan meski tahapan Pilkada usai. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, cabang olahraga bulu tangkis meraih hasil buruk di Olimpiade Paris 2024 setelah hanya menyisakan satu-satunya wakil di tunggal putri, yakni Gregoria Mariska Tunjung. Mental para pemain akan menjadi evaluasi dalam Munas PBSI ke depan. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna usai melakukan pelantikan pengurus PBSI Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Beberapa wakil terbaik seperti Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Apriani Rahayu, Sita Fadia Silva Ramadanti, Rinop Rinaldi, Pita Handingtias Mentari telah mengakhiri petualangan mereka lebih awal. Kekecewaan jelas terasa mengingat bulu tangkis selalu menjadi cabur yang diandalkan untuk menyumbang medali emas Indonesia di ajang internasional. Ketua Umum PBSI Agung Firman Sampurna menegaskan tidak akan menyalahkan pihak lain seperti kondisi cuaca kota Paris yang panas dan minimnya pendingin ruangan. Faktor mental pemain akan menjadi evaluasi pihaknya.
Sementara itu, Ketua PBSI Sumatera Selatan menyatakan pengurus PBSI Sumatera Selatan siap menjalankan program kerja yang diberikan pengurus PBSI Pusat. Selain itu, mereka akan mendata sasaran prasarana fasilitas bulu tangkis yang ada di Sumatera Selatan, serta akan menggelar turnamen untuk melihat potensi atlet di Sumatera Selatan. Waktu yang tidak terlalu lama, kami sudah mulai mendata potensi yang ada di Sumatera Selatan, apakah itu prasarana dan prasarana, apakah itu atlet, baik dengan segala sisi umur maupun kejurnas yang akan kami ikuti. Dalam jangka waktu dekat, kami akan mengirim 3 atlet terbaik di Sumatera Selatan, itu akan ikut tes TC di Palangkaraya dan akan mengikuti PON di Aceh dan Sumut. Insya Allah 3 atlet ini kami meyakini bisa menyumbang medali, apakah itu medali emas, medali. Fauzi menambahkan pihaknya akan meniru pelatihan pembibitan atlet potensial dengan waktu yang panjang seperti di Pulau Jawa, yakni 8-10 jam per hari. Tidak seperti yang sekarang hanya 2-3 jam per hari. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.